Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Di video kali ini saya mau bahas latihan soal akhir bab materi termokimia. Materi kimia kelas 11 semester 1 kurikulum merdeka. Ada banyak soal, 20 soal pilihan berganda yang mau saya bahas dan langsung aja deh saya mulai ya. Oke, pernyataan berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 1 dan soal nomor 2. NaOH padat dilarutkan dalam tabung reaksi yang berisi air. Larutnya NaOH disertai dengan kenaikan suhu pada tabung reaksi tersebut. Nomor 1, sistem pada reaksi tersebut yaitu sistem itu yang menjadi pusat perhatian kita, yang kita amati. Ya berarti air dan NaOH, pelarutan NaOH itu yang kita amati, bukan wadahnya. Oke, jadi air dan NaOH yang menjadi sistemnya ya. Di luar itu jadi lingkungan. Nomor 2, reaksi yang terjadi dapat digolongkan ke dalam reaksi, ini exotherm atau endotherm ya. Dari sini bisa dapat ya, kenaikan suhu itu salah satu ciri dari reaksi exotherm. Kenapa terjadi kenaikan suhu? Karena sistem melepas kalor ke lingkungan. Jadi exotherm, energi berpindah dari sistem ke lingkungan yang dadu. Untuk nomor 3 dan 4 juga dikasih pernyataan ya. Ini ada pernyataannya ada 5. Nomor 3, fenomena yang tergolong reaksi endotherm adalah nomor, bisa dilihat ya, ciri dari reaksi endotherm adalah nanti akan menjadi dingin, terasa dingin. Jadi cari aja yang ada kata-kata dingin dia. Dingin tuh artinya endotherm. Kenapa kita pegang dingin? Karena begitu kita pegang, reaksi itu, peristiwa itu, proses itu menarik kalor dari tangan kita sehingga kita rasanya dingin. Jadi sistem mereka tuh menarik kalor dari lingkungan. Gitu ya. Kalau tangan kita kehilangan kalor ya kita ngerasain dingin. Jadi 1, 3, 5 ya, itu yang endotherm. Nomor 4 yang exothermnya berarti sisanya yang panas. 2 dan 4. Jadi kenapa sih panas gitu ya? Jadi pas kita pegang itu kok panas? Ya, karena sistemnya itu dalam reaksi itu akan melepaskan kalor. Kita sebagai lingkungan merasakan, oh ini panas. Ya berarti dia melepaskan kalor ke kita. Oke? Itu nomor 1, 2, 3, dan 4 ya. Masih konseptual. Nomor 5, ini udah mulai ngitung-ngitung. Jika delta HF0, ini HF0 ya, dari NO adalah minus 90 kJ untuk tiap molnya, maka kalor yang terlibat pada penguraian 7,5 gram NO adalah, jadi kita bongkar dulu delta HF0 itu artinya formation atau pembentukan. Jadi yang dibentuk adalah si NO. Dibentuk dari unsur-unsurnya pada keadaan standar. N itu N2 gas, O itu O2 gas. Tinggal setarakan, kasih koefisien setengah-setengah, beres. Inilah yang delta HF0 min 90 kJ per mol. Ya, ini untuk 1 mol NO maksudnya. Yang ditanya penguraian, ini pembentukan. Formation itu pembentukan. Pembentukan penguraian itu terbalik. Berbanding terbalik. Penguraian. Artinya tinggal balik aja reaksinya. Produk jadi reaktan, reaktan jadi produk. Sedangkan delta H-nya itu jadi D ya. D itu dissociation. Ya, penguraian. Ini bertanda jadi positif 90 kJ untuk tiap mol NO. Masalahnya yang ditanya bukan 1 mol, tapi 7,5 gram. Jadi mol dari NO 7,5 bagikan dengan MR kan. N14 O16 berarti 30. Ini seperempat 0,25 mol NO-nya. Jadi kalau 1 90 kJ, maka kalau seperempat berapa? Ya kalikan aja. 90 kali 0,25 atau seperempat. 45 dibagi 2, 22,5 ya. Ya, bertanda positif. Karena udah kita balik tadi.
Positif artinya itu butuh, memerlukan. Jadi yang dadu. Diperlukan kalor sebesar 22,5 kilojoule. Beres nomor 5, pindah ke nomor 6. Ada reaksi pembentukan air H2O. Ini reaksinya, H2 tambah setengah O2 menghasilkan H2O. Delta HF, F itu formation pembentukan, minus 285,8 kJ per mol. Ini untuk 1 mol H2O ya. Lihat 1 mol itu dari koefisien. Jadi koefisien 1 itu 1 mol. Nah yang ditanya kalau 1 gram berapa gitu. Oh ini bukan H2O, sorry, H2-nya. Ya boleh sih, karena 1 juga ya. Nah jadi 1 H2 melepaskan 285,8 kJ. Ya, jadi 1 mol H2 itu melepaskan 285,8 kJ kalor. Yang ditanya 1 gram H2. Cari aja molnya. Mol massa bagi mR. H itu AR-nya 1, berarti kalau H2 ya 2. Setengah mol. 1 mol 285,8 berarti setengah mol berapa? Kan gitu. Maka setengah mol H2 sama dengan 142,9 kJ. Ini yang C. Tujuh dan 8, perhatikan diagram energi berikut. Nah, jadi untuk jawab soal nomor 7 dan 8 kita harus menganalisis diagram energi ini. Beberapa saya harus perbaikin dulu ya ini. Ini kan setengah N2 tambah setengah O2 jadi NO. Ya, tapi nanti dari NO menjadi NO2 kan nggak bisa kan? Jadi supaya NO jadi NO2 itu dia butuh setengah O2 di sini. Ya, jadi harus ada berlebih O2-nya. Jadi di sini tuh hapus. Jadi bukan setengah tapi 1 O2. Masih ada sisa setengah O2, terus nanti setengah O2-nya bereaksi dengan NO, jadilah NO2. Itu ya diagramnya ya, reaksinya ya. Lalu ada lagi nih yang aneh lah istilahnya ya. Ini kan D ya, dissociation, penguraian. Delta HD0NO2 artinya NO2 diuraikan. Tapi yang digambar ini yang ditanya adalah delta H3. Delta H3 ini pembentukan. Kok tahu pembentukan? Lihat panahnya dari bawah ke atas. Jadi yang dibentuk NO2 dari sini. Nah, jadi di sini pasti akan ada dua yang kontra. Di atas pembentukan yang ditanya delta HD. Ya, jadi sepakatin aja nanti sama gurunya mau pakai delta H3 atau delta HD0 yang dicari, gitu. Gitu ya. Kalau misalnya kita pakai delta H3. Kita mau cari delta H3 ya. Ingat ini hukum Hess ya. Jadi kita tahu dulu keadaan awal, keadaan akhir. Posisi awal, posisi akhir. Kalau kita perhatikan semua tanda panah menuju ke sini kan. Cuma menuju ke sini ada dua jalur. Satu pindah ke sini jadi 2 step. Yang dari bawah 1 step. Ya, hukum Hess bilang jalannya reaksi itu nggak berpengaruh terhadap kalor reaksi. Ya, tapi hanya dipengaruhi oleh keadaan awal dan akhir. Artinya, kalau kita buat di sini delta H1, delta H2, maka delta H3 itu nilainya sama dengan delta H1 tambah delta H2. Delta H1-nya 90,3 kJ. Ini minus 57,1 kJ. Atau ini sebesar plus ya, 33,2 kJ. Untuk delta H3, ingat delta H3 itu adalah pembentukan NO2 atau delta HF0 dari NO2, bukan delta HD0. Jadi kalau delta HD0 itu sama dengan kebalikannya lah, tandanya pasti minus 33,2 kJ. Sekali lagi kesepakatan aja, mau pakai ini delta H3-nya atau delta H2-nya. Delta HD-nya. Oke. Ini satu lagi ya, ciri ya. Ini kalau delta H3 kan ke atas. Ke atas itu tandanya pasti positif. Ya, makanya delta H3 bernilai positif.
ke bawah pasti negatif gitu. Oke, jadi sepakatin aja lah mau yang pakai yang mana. Bisa nih, tergantung soal. Kalau delta HD berarti jawaban kita adalah yang ini benar. Kalau delta H3 berarti yang C. Kita ke 8 aja langsung. Apabila pada pembentukan gas NO dibutuhkan kalor 135,45 kJ, maka NO yang terbentuk berapa gram? Jadi kalau kita lihat di reaksi ini, pembentukan gas NO berarti dari sini kan, menuju ke sini, ke atas. Delta H-nya delta H1. Jadi kita punya delta H sama dengan 90,3 kJ untuk tiap molnya. Ternyata ada proses pembentukan gas NO butuh kalor sebesar 135,45 kJ. Nah, kita ditanya masanya. Bisa, karena di sini kita tinggal bandingkan aja Ki per delta H supaya jadi mol. Atau delta H itu kan Ki per mol, kalor tiap mol kan? Atau mol sama dengan Ki per delta H kan? 135,45 kJ bagi 90,3 kJ per mol. Coret-coret kilojoule nanti molnya naik. Ini kalau kita hitung 1,5 mol. Jadi NO-nya 1,5 mol. Yang ditanya massa. Massa mol kali MR. Molnya 1,5. MR dari NO 14 tambah 16 30. 45 ya gram. Ada yang dadu. Sembilan, diagram energi lagi, Humes lagi. Berdasarkan diagram energi tersebut, harga delta HF0 SnCl2. Pembentukan SnCl2 dari Sn tambah Cl2. Jadi tinggal lihat aja, ini menuju ke sini tuh ada di mana gitu. Ini kan dari sini ke sini kan? Berarti ini. Nah, ini sesuai. Nah, lihat ya. Konsep hukum Hess-nya. Jadi dari atas ke sini satu jalur. Tapi kalau ngelewatin ini dia ada dua step, satu step, satu jalur, ini jalur kedua. Jadi bisa dibilang total ini sama dengan ini tambah ini kan? Atau delta HF-nya sama dengan delta HF tambah min 195,4 di ini tambah ini sama dengan ini. Min 545,2. Delta HF sama dengan min 545,2 min 195,4 pindah ke kanan jadi plus ya. Nah, ini dapat minus 349,8. Yang A. Sekali lagi, kalau panahnya ke bawah dia negatif. Dari situ aja udah ketahuan nih, kita tinggal coret gitu. Ke atas positif. Ke nomor 10 ada 3 reaksi persamaan termokimia. Anggap 1 2 3. Menurut hukum Hess, hubungan yang sesuai antara A, B, C adalah antara ini. Jadi kalau seperti ini saya tinggal cut aja sebenarnya di sini. Ya, saya cut dulu. Yang paling bawah saya tulis C tambah O2. Data ketiga ya. Ini delta H-nya sama dengan min C. Nah, saya kutak-katik lah data 1, data 2 supaya jadi yang di bawah ini gitu. Misalnya data 1. Data 1 itu kan ada C ya. Sama, posisinya juga sama, jumlahnya juga sama, sama-sama di kiri. Artinya data 1 tulis ulang aja tetap dia. Setengah O2 CO delta H-nya min A kilojoule. Lalu yang kedua, ini yang pertama udah kepakai ya. Yang kedua, apa yang ada yang mirip dengan yang ketiga? Yang paling gampang dilihat CO2.
Di data 3, CO2-nya di kanan 1 mol, koefisien 1. Tapi di data 2, CO2-nya memang di kanan, tapi koefisiennya 2. Artinya, kita bagi 2. Bagi 2, atau kali setengah. Ini tadi tetap ya. Lihat, semua koefisien berubah. 2 jadi 1. 1 jadi setengah. 2 jadi 1. Delta H-nya juga jadi kena ya. Jadi min setengah B. Ya, karena kita bagi 2. Atau kalau kita buktikan, ini kita coret aja yang sama di sisi yang berbeda. Jadi C-nya turun. Setengah tambah setengah kan 1. Turun. Ini sisa CO2 turun. Sesuai kan? Jadi tinggal jumlahkan saja semua ini. Maka min A tambah min setengah B atau min setengah B itu sama dengan min C. Kita kotak-katik ini ya. Kalau misalnya kita kali 2 deh. Atau kali positif bisa ya. Kalau kita kali positif berarti A tambah setengah B sama dengan C. Gak ada. A sama dengan C min setengah B. Tidak ada. Kita coba kali 2 yang ini. Jadi 2A tambah B sama dengan 2C. Nah, ini ada yang bravo. 2C sama dengan 2A tambah B. Jadi itu adalah hubungan antara A, B, dan C sesuai hukum Hess. Yang bravo ya. Sebelas, perhatikan perubahan entalpi pembentukan standar berikut ini. Ada 3 data ya. Besarnya kalori yang dilepaskan jika 38 gram CS2 dibakar menurut reaksi berikut adalah berapa kilokalori. Sama kayak tadi, tulis aja dulu yang diminta. Saya bilangnya yang targetnya. Targetnya adalah CS2 tambah 3O2 CO2 2SO2. Ini targetnya. Tinggal kita kutak-katik data 1, data 2, dan data 3. Supaya jadi data yang anggap aja data keempat. Cari aja yang sama data 4 ini dengan salah satu data di 1, 2, 3. Ya, yang spesifik. Misalnya gini. CS2 hanya ada di data 1. CS2 di data 4 adalah di sebelah kiri 1 mol. Tapi di data 1 dia di kanan 1 mol. Maka data 1 kita balik kan. Supaya CS2-nya ada di posisi yang diminta gitu. Delta H-nya berubah tanda ya. Plus 27,55. Oke. Lalu cari lagi yang spesifik. Misalnya CO2. CO2 ada di kanan 1 mol koefisien 1 yang diminta. Nah, ini data 2 ada sama nih CO2-nya. CO2 cuma ada di data 2. Artinya kalau udah sama, data 2 tinggal tulis ulang. Min 94,05. Data 1 udah kepakai, data 2 udah kepakai. Data 2 tadi tetap ya. Nah, data 3 ada SO2 khusus nih, cuma ada di data 3. Tapi yang diminta 2 mol, koefisien 2. Maka ini kali 2. Ya. Jadi 2S tambah 2O2 menghasilkan 2SO2. Delta H-nya pun kena kali 2. Jadi min 70,96 dikali 2 jadi minus 141,92. Udah, tinggal totalin ini semua. Oh, atau kita buktiin dulu ya, benar gak sesuai. 2S, 2S, C dengan C. Apalagi ini. Udah, CS2 turun. Ini ada 1O2 dengan 2O2 jadi 3O2 pas. CO2 turun. 2SO2 juga turun. Pas. Ini kalau saya totalin semua delta H-nya adalah min 208,42 kilokalori. Ini untuk 1 mol CS2 yang dibakar. Nah, masalahnya yang ditanya bukan untuk 1 mol tapi 38 gram.
Nah, kita harus ubah aja 38 gram ini jadi berapa mol gitu. Yang massa dibagi MR. Massa 38. MR dari CS2. C12 S2. 64 tambah 12. 76. Setengah mol ini. 0,5 mol. Kalau 1 mol segini, berarti setengah mol berapa? Ya tinggal dikali. 0,5 atau setengah kali 208,42. Ini berarti 104,21. Ada yang A. Itu ya. Dia yang sering harus hati-hati adalah yang ditanya kadang belum tentu 1 mol gitu. Tapi opsi 1 mol ada yang C itu. Tapi kalau kita nggak jeli, lihat 38 gramnya, kita akan jawab C. Oke, jebakannya seperti itu. 12 diketahui perubahan entalpi pembentukan standar beberapa senyawa, ada 3 ya. Yang ditanya pembakaran sempurna 100 gram etanol. Etanol itu C2H5OH. Reaksinya dikasih tahu. C2H5OH tambah 3O2 menghasilkan 2CO2 plus 3H2O. Berdasarkan delta HF0, entalpi pembentukan, maka delta H itu sama dengan total dari yang kanan, produk, kurang total dari yang kiri, delta HF0-nya ya. Produknya kan ini. Jangan lupa koefisien ikut bermain ya. CO2-nya kali 2 nih. 2 kali minus 393,5 tambah H2O-nya kali 3 nih. 3 kali min 286 min 286. Inilah yang kanan. Kurangin yang kiri. Yang kiri kan C2H5OH. Nih. Kurang ketemu kurang min. Jadi plus nanti ya. O2-nya nggak perlu karena untuk unsur bebas itu delta HF0-nya 0. Nggak ada. Di data juga nggak ada kan? Oke, ini tinggal hitung-hitungan saja kalkulator. Saya langsung dapat ini. Hasilnya adalah minus 1367 kilojoule untuk tiap 1 mol. Yang ditanya bukan untuk 1 mol. Ya, lagi-lagi jawabannya ada di sini. Yang ditanya adalah 100 gram. Ya, 100 gram itu berarti berapa molnya? Mol massa bagi MR. 100 bagi MR dari C2H5OH itu kalau dihitung 46 ya. Jadi kalau untuk 100 per 46 mol, ya tinggal kalikan aja. 100 per 46 kali 1367 kilojoule per mol. Habis tinggal ini hitungan akhirnya saya dapat 2972. Ada nih yang E. Oke. Lanjut ke 13. Reaksi antara gas hidrogen dengan gas klor dibebaskan panas sebanyak 36,92 kJ. Jika delta HF, jadi itu kalornya ya, Q-nya sama dengan 36,92 kJ. Delta HF0-nya adalah minus 92,3 kJ per mol. Ini artinya per 1 mol ya. 0 derajat itu kayak derajat itu artinya per mol ya. Nah, kita tinggal bandingkan aja keduanya ini supaya dapat mol. Delta H itu adalah Q per mol ya. Ini eksoton ya karena membebaskan jadi negatif. Min 36,92 dibagi, oh ini satunya kilojoule, bagi 92,3 kilojoule per mol. Kenapa saya buat satuan? Biar kelihatan nih, kilojoule coret nanti molnya naik ke atas. Ya. Ini dapat 0,4 mol. Ya, si HCl-nya. Tapi yang ditanya
bukan mol, massa. Massa mol kali mr. Molnya 0,4, mr-nya HCl ya. H1 Cl 35,5. Jadi 36,5. Saya dapat ini hasilnya adalah 14,6 gram. Ada yang dadu. Nomor 14 diketahui ada dua data lagi ya. Yang ditanya data ketiga, CO tambah setengah O2 menjadi CO2. Tulis aja dulu yang diminta, yang ditargetkan data ketiganya adalah CO tambah setengah O2 menghasilkan CO2. Data 2, data 1. Cek aja, CO2 itu cuma ada di data 2. Posisinya sama-sama di kanan dan jumlahnya sama lagi. Artinya data 2 tetap. Tetap itu artinya tulis ulang aja. Min Y, delta H-nya ya. Nah, bagaimana dengan data 1? Yang sama itu adalah, yang spesifik itu CO. Yang diminta CO di kiri koefisien 1 atau 1 mol. Tapi di data 1 CO-nya ada di kanan tapi 2 mol. Artinya dibalik dulu atau diputar. Terus dikali setengah atau dibagi 2 boleh. Dua kali kerja atau 2 step ya untuk data 1 ini ya. Jadi 2 CO pindah ke kiri. Terus bagi 2. Jadi 1 CO kan. 2C pindah ke kanan jadi 1C. O2-nya jadi setengah O2 karena kita bagi 2 semuanya. Pas dibalik ini berubah tanda jadi positif. Pas dibagi 2 ya jadi setengah X. Maka tinggal jumlahkan saja nih. Setengah X min Y. Ada nih yang C. Nomor 15 diketahui delta HF0 Fe2O3, delta HF0CO2, dan delta HF0CO. Yang ditanya kalau reaksi pada pembuatan 84 gram Fe. Ini reaksinya ya. Berapa kilokalori? Tulis ulang dulu reaksinya. Fe2O3 tambah 3CO menghasilkan 2 Fe tambah 3CO2. Delta H-nya adalah total delta HF0 kanan produknya kurang total delta HF0 kiri reaktannya. Nah, kita bongkar dulu. Karena Fe itu unsur bebas, delta HF0-nya 0. Nggak ada kan? Makanya di data juga nggak ada kan? Atau kalau mau ditulis ya 2 kali 0. Tambah. Nih, CO2-nya kali 3. 3 kali CO2-nya itu min 94,1 ya. Habis yang kanan. Yang kiri Fe2O3 minus 198,5. Tambah 3CO. 1 CO-nya min 26,4. Berarti 3 kali min 26,4. Tutup. Yang di kiri ini hasilnya minus 282,3. Dikurang. Yang kanan itu hasilnya minus 277,7. Jadi plus di sini ya. Min 282,3 tambah 277,7. Minus 4,6 kilokalori. Nah, kalau berdasarkan reaksi ini, kita bisa lihat bahwa minus 4,6 kilokalori adalah untuk pembentukan 2 mol Fe kan? Nih. Atau kalau 1 mol berarti berapa? 1 mol Fe berapa kilokalori? Ya bagi 2 ya kan? 2,3 kilokalori. Yang ditanya 84 gram, bukan 1 mol, bukan 2 mol, tapi 84 gram. Ya kita cek 84 gram itu berapa mol. Mol bagikan saja massa dengan AR-nya. Fe itu 56 ya, nggak ada dikasih tahu. 1,5 mol. Kalau satunya minus 2,3 kilokalori, maka kalau 1,5 ya sama dengan 1,5 kali min 2,3.
min 3,45 kilo kalori. Nah, soal ini saya nggak nemu jawabannya. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa bantu cross-check perhitungannya ya. Mungkin aja saya ada yang salah ya. Oke, saya langsung aja ya ke nomor berikutnya. 50 ml NaOH 1 molar, 50 ml HCl 1 molar, dicampur dalam kalorimeter sederhana. Suhu larutan naik dari 27 menjadi 31. Naik 4 derajat Celcius ya. Kalor jenis larutannya 4,2 Joule per gram derajat Celcius. Yang ditanya perubahan entalpi dari penetralan tersebut. Kenapa penetralan? Karena asam tambah basa ya. Nah, delta H itu adalah satuannya kan kilojoule per mol. Jadi, kilojoule itu dapat dari Q. Delta H nanti bisa dapat dari reaksi. Jadi kita cari satu-satu. Ya, delta H itu sama dengan Q per mol. Karena ini reaksinya exotherm, jadi min Q. Tahu dari mana ini exotherm? Kenaikan suhu. Ya. Oke, Q massa kali kalor jenis larutan kali delta T. Ya, kenaikan suhunya. Massa ambil dari sini. 100 mili sama dengan 100 gram. Kita asumsikan massa jenisnya 1 gram per mili. Sekian gram, sekian mili. Sekian mili, sekian gram. 100 mili, 100 gram. C-nya dikasih tahu 4,2 itu. Delta T-nya selisihnya itu. Dari 27 ke 31 naik berapa? Naik 4 kan? Ini saya dapat 1680, ini masih dalam joule. Supaya jadi kilojoule bagi 1000 aja, 1,68. Q-nya udah dapat, molnya kita cari. Reaksikan NaOH tambah HCl. Ini harusnya familiar ya, NaCl plus H2O. Mula-mula reaksi sisa. NaOH adalah volumenya kalikan dengan molaritasnya aja. Ya, mol itu kan molaritas kali volume. 50. Tapi masih dalam milimol. Ya nggak apa-apa. HCl-nya juga sama di keadaan mula-mula. Ini belum ada. Udah pasti sama-sama habis ya. 50-50 karena koefisien juga sama semua nih. Habis-habis 50-50. Nah, untuk reaksi penetralan, itu yang dipakai adalah mol dari H2O. Jadi ini 50, ini masih dalam milimol. Kenapa milimol? Karena volumenya masih dalam mililiter. Bagikan dengan 1000 supaya jadi mol. 0,05 mol. Q sudah dapat, mol sudah dapat, kita tinggal masukkan ke delta H-nya. Min Q per mol min 1,68 kilojoule per 0,05 mol. Saya dapat min 33,6 kilojoule per mol. Ada yang C. Ada 3 delta HF0. Yang ditanya adalah delta HC CH4. C itu combustion, pembakaran. Tinggal tulis aja reaksi pembakaran dari CH4. Senyawa-senyawa hidrokarbon ini kalau dibakar hasilnya CO2 plus H2O. Pembakaran sempurna ya. C di kiri kanan sudah sama. H di kiri 4, kanan masih 2. Kali 2 aja. O di kanan jadi 4, di kiri kali 2. Langsung beres. Nah, kita tinggal cari delta H ini. Ingat ya kayak tadi, total delta HF0 kanan kurang total dari delta HF0 kiri. Kanan ada CO2 dan 2H2O. Kita mulai dari CO2 dulu, min 393,7 tambah H2O-nya jangan lupa kalikan 2. 2 kali min 285,85. Habis yang kanan. Yang kiri cuma pakai CH4 saja. Kenapa? Ya tadi karena unsur bebas ini tidak
punya delta HF 0 atau delta HF 0-nya 0. Udah, ini tinggal dihitung. Saya dapat ini min 965,4 tambah 74,85. Min 890,55. Ada yang C. 18 ada energi ikatan rata-rata. Ini datanya. Yang ditanya delta H perubahan entalpi pada pembakaran 13 gram asetilena C2H2. Buat dulu pembakarannya. C2H2 tambah O2 menghasilkan CO2 plus H2O. Mirip seperti yang nomor 17. Jangan lupa setarakan C-nya kali 2 dulu. H-nya udah sama ya. O di kanan jadi 5, di kiri masih 2. 5/2 atau 2,5 terserah. Kalau pakai entalpi atau mencari entalpi perubahan entalpi pakai energi ikatan rata-rata, kita harus bongkar ini menjadi strukturnya. C2H2, C, H dan H. 5/2 kalau O2 itu rangkap ya. 2 CO2. H2O. Jadi strukturnya harus sudah kuat ya. Karena memang energi ikatan rata-rata pakai ikatannya. Jadi harus tahu strukturnya. Nah, kalau kita pakai energi ikatan rata-rata, maka delta H itu adalah total dari delta H untuk pemutusan yang kiri kurang delta H untuk pembentukan yang kanan. Kebalik sama yang tadi yang 17 ya. Yang 17 tuh kanan kurang kiri. Kalau pakai energi ikatan rata-rata kiri kurang kanan. Oke, cek di sini ya. Ini kita punya CH. Ini kita punya CH. Artinya ada 2 CH kan? 2 kali 1 CH 413. Gitu ya cara hitungnya. 826. Jadi yang kiri dulu kita bongkar. Lalu kita punya ini C triple C, satu buah. Cuma satu ya, masukin aja angkanya 839. 839. Lalu yang O rangkap O 495, tapi 5/2 kan? Atau 2,5-nya dari 495. Saya dapat itu 1237,5. Ini ditotalkan, total yang kiri adalah 2902,5. Nah, yang kanan caranya sama. Ini ada CO, ini ada CO. Jadi satu molekul CO2 dia udah ada 2 buah CO. Ditambah koefisien lagi 2, jadi ada 4 buah CO-nya. Ya, langsung aja deh, 4 kali CO, jadi 4 kali 799. 3196. Lalu di H2O ini ada 1, ada 2, ada 2 OH. 2 kali 463. 926. Kalau ditotalin 4122. Jadi delta H-nya adalah total kiri kurang kanan. 2902,5 min 4122. Saya dapat ini min 1219,5. Ada jawabannya, tapi ini bukan yang diminta. Ini adalah untuk 1 mol. Ya, karena ini kilojoule per mol. Lagi-lagi yang ditanya itu bukan 1 mol, tapi 13 gram. Maka kita harus ubah gram ini menjadi mol. Caranya 13 bagi dengan mR si C2H2. C12 24. H1 tambah 2 berarti 26. Setengah dong ini, 0,5. Jadi kalau 1219,5 untuk 1 mol, maka untuk setengah mol, ya setengah dikali min 1
219,5. Dapatlah ini yang min 6,09,75. Ada nih yang Bravo. Gitu ya, untuk soal nomor 18 agak ribet tapi mudah-mudahan masih bisa dipahami. Terutama struktur Lewisnya harus dikuasain ya, struktur ikatannya ya. Oke, nomor 19 diberikan beberapa reaksi, ada 3 ya. Yang ditanya perubahan entalpi atau delta H dari S menjadi uap air. Jadi data keempat, S H2O yang solid menjadi H2O yang uap itu kan gas. Miriplah seperti soal-soal tadi ya. Bongkarlah data 1, data 2 dengan data 3 supaya jadi data keempat ini. Seperti data 1, H2OS-nya ada di kanan, tapi yang diminta H2OS-nya di kiri. Dibalik aja nih. Jadi H2O yang solid berubah menjadi H2O yang liquid. Delta H-nya berubah tanda, plus 5,9. Kalau dibalik berubah tanda ya. Lalu H2O gas ada di data 2. Tapi di data 2, 2 mol. Di data yang diminta 1 mol. Bagi 2. Jadi H2, jadi setengah O2, jadi 1 H2O. Min 242 ya. Lalu, ini H2O yang gas ya. H2O yang gas ini kan kita sebenarnya udah harapkan ya. Tapi yang nggak kita harapkan adalah H2O yang liquid. Yang ini. Kita harus buang dia. Ya, kita harus buang. Caranya gimana? Ya, kita harus pakai bantuan data ketiga. Karena liquid itu ada di data ketiga. Tapi kalau mau dibuang itu kan dia harus beda sisi. Sudah ada di kanan 1 mol, maka pindahin ini ke kiri. Ya, supaya jadi 1 mol bagi 2. Agak ribetnya di bagian ketiga. Jadi ini dibalik, terus bagi 2. Maka dia berubah jadi pindah ke kiri jadi H2O liquid menjadi H2 tambah setengah O2. Minus 572 berubah dulu jadi plus. Terus bagi 2 572-nya. 286. Oke, kalau dihitung ini 49,9. Yang B. Oke, untuk data ketiga mudah-mudahan bisa dipahami ya. 20. Perhatikan reaksi pembentukan amonia berikut. N2 tambah 3H2 menghasilkan 2NH3. Delta H-nya sudah dikasih tahu min 107. N triple N 941. HH 436. Yang ditanya NH dalam NH3. Lagi kita harus bisa bongkar ini. Kalau pakai energi ikatan rata-rata harus bisa bongkar ya. NN itu N triple N. 3H2, H2 itu ya HH ya. Nah, di sini harus hati-hati. NH3 itu ada N yang dia punya di dalam satu molekul NH3 itu ada 3 buah NH. Kalau masih ingat, ini kiri, ini kanan. Delta H total kiri yang putus kurang total kanan. Delta H-nya udah dikasih tahu min 107. Yang kiri ini NN 941. Tambah 3 kali HH 436. Ini 941. 941. Ini yang kiri habis. Yang kanan, nah hati-hati ya. Ini ada 1, 2, 3, terus dikali 2 lagi. Jadi ada 6 buah NH-nya di sebelah kanan itu. Yang ditanya itu 1 NH-nya ya kan? Atau kalau dibongkar ini min 107 sama dengan total ini semua adalah 2249. Kurang 6 kali ikatan NH.
Atau pindah sisi, jadi 6NH. Berarti 107-nya min 107 pindah kanan jadi plus ya. Jadi ini 2356. Berarti NH 2356 bagikan saja dengan 6. 392,6. Nah, itu yang Bravo ya, 393. Oke, selesai ya. Latihan soal akhir bab termokimia. Beberapa soal memang cukup tricky, mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami. Mudah-mudahan saya ini bisa membantu buat kalian yang terutama sedang belajar materi ini. Mohon maaf ya kalau banyak kesalahan kekurangan, cuma niat bantu saja ya. Jangan lupa cek terus update terus video-video terbaru lainnya di channel Five Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.